يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat taqwa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ya Allah ma yanfa'una warzuqna ya Allah uluman tanfa'una ya Rahmanu ya Rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita tetap dan selalu bersyukur kehadirat Allah dalam berbagai keadaan, dalam semua karunia-Nya. Kita jadikan sebagai alat pemberat timbangan kita di yaumil qiyamah kelak, dan sebagai media kita untuk terus-menerus menambah kebaikan-kebaikan dunia kita, mempersiapkan kemuliaan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap sahabatnya, ahli keluarganya, dan para pengikutnya, tabi'in, para tabi'in, dan tentu hingga kita umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu berharap mendapatkan syafaatnya. Untuk itu kita selalu berusaha mengikuti, meneladani, dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, termasuk pada pagi yang mulia ini. Minimal ada 3 sunnah yang kita jalankan. Silaturahim, kemudian yang kedua adalah thalabul ilm, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang tadi disampaikan Pak Irwan. Bahkan kita punya agenda yang ketiga, yaitu agenda kita melihat dan kemudian membuktikan keimanan kita dengan membantu saudara-saudara kita yang sedang menjaga, mempertahankan Al-Masjidil Aqsa, kiblat pertama kita semua. Mudah-mudahan rangkaian acara kita pagi hari ini Allah catat kebaikan-kebaikan, pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi yang mulia ini kita akan mengawali dari tafsir Al-Quran, yaitu surat Ali Imran, dari ayat 89 sampai dengan ayat 92. Ya, ini saya siapkan slide-nya untuk nanti Bapak Ibu silahkan bisa menambahkan atau mengurangi apa yang saya catat. Tentu awal ayatnya adalah 89. Dikatakan sebagai ayat pengecualian. Illalladzina tabu. Melainkan. Kecuali orang-orang yang bertobat mimba di zalika, setelah mereka kufur. Kemudian karena ia bertobat, maka mengadakan perbaikan-perbaikan, mengadakan kebaikan-kebaikan. Jika mereka melakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, awal ayat yang bernama dengan ayat pengecualian. Di surat Al-Asr juga ada pengecualian ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Kalau kita mulai dari illa, tentu sulit untuk dipahami. Illa, ini siapa yang dimaksud? Tiba-tiba kecuali orang-orang yang bertobat. Maka kita akan memahami berdasarkan korelasi, ya munasabah. Yang dulu sempat kita terputus ilmu munasabah. Yaitu bagaimana memaknai ayat ini 89 tidak mungkin tidak. Melainkan kita coba memahami berdasarkan munasabahnya, korelasinya, keterkaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Siapa yang dimaksud dengan ayat pengecualian? Maka kita lihat ayat 88 terlebih dahulu, 87 dan 86. Meskipun sudah dibahas, hanya sedikit saja kita flashback. Khalidina fiha. Ayat 88 pun tidak bisa kita pahami. Mereka kekal di dalamnya. Lah siapa? Tidak diringankan siksanya. Siapa? Tidak pula mereka ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kematiannya atau siksanya. Bingung juga ayat 88. Kalau begitu kita coba ayat 87. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka itu balasannya kata Allah, laknat Allah, laknatnya para malaikat, laknatnya seluruh manusia. Masya Allah. Padahal yang kita pahami, yang dilaknat makhluk Allah cuma satu, setan. Tapi kalau mereka melakukan yang disampaikan oleh Allah di ayat-ayat ini,
maka mereka mendapatkan 3 laknat. Allah melaknati mereka, malaikat pun melaknati mereka, bahkan kita dibolehkan untuk melaknati mereka dalam tanda kutip. 87 sulit juga kita pahami. Ternyata 86. Jadi harus 3 ayat barulah kita memahami. Illalladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ayat 86-nya bagaimana Allah memberi petunjuk kepada orang yang kufur. Berarti siapa mereka? Orang yang kufur setelah beriman. Ya. Orang yang kufur setelah beriman. Awalnya dia beriman, kemudian dia murtad. Kalau demikian, maka inilah yang dimaksud. Tetap mereka diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertobat. Subhanallah. Berarti ilahnya kepada mereka yang kafaru ba'da imanihim. Orang yang kufur setelah beriman. Namun kemudian mereka bertobat. Allah kasih kesempatan. Dan mereka kembali beriman. Menjalankan kebaikan-kebaikan. Sholat, zakat, infak, sodakohnya. Seterusnya berpuasa. Maka merekalah yang dimaksud. Illalladzina tabu min ba'di dzalika. Illalladzina tabu. Siapa mereka? Di ayat 86. Allah akhiri ayat 86 tentang satu ketetapan Allah. Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Di antara orang yang zalim adalah orang yang murtad. Kenapa orang murtad dikatakan zalim? Mereka sudah bahagia. Mereka sudah beruntung dengan iman, malah mereka lepaskan. Berarti mereka orang yang menzolimi diri sendiri. Dan kata para ulama, dosa orang yang murtad lebih besar dari dosa orang yang tetap kafir dan belum pernah beriman. Orang kafir tidak beriman, itu tetap dosa. Tapi kalau orang yang murtad setelah beriman, dosanya lebih besar lagi karena dia sudah mengetahui kebaikan, mengetahui kebahagiaan, mengetahui keberuntungan. Ia ganti dengan kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita difahamkan oleh 3 ayat sebelumnya ketika kita memahami ayat 89. Inilah ayat pengecualian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Illa. Allah punya hak untuk membuat pengecualian. Pengecualian dari ancaman laknat Allah, malaikat dan manusia. Yaitu bagi siapapun. Padahal dosa yang dilakukan adalah dosa besar, murtad. Tapi begitulah, maha pemurahnya Allah, Allah siapkan pintu tobatnya. Syaratnya, mereka bertobat sungguh-sungguh, mereka memperbaiki kekurangan dan kesalahan. Nah, jadi kekurangannya, misalnya dulu kurang sholatnya, kurang infaknya, ditambah infaknya. Dulu salah, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, berarti dia jalankan sholat, jalankan puasa. Kalau itu, maka Allah ampuni dan memaafkan setelah yang berlalu. Karenanya kita tidak pernah membahas masa lalu. Masa lalu itu sebagai pelajaran saja. Tapi insya Allah, kalau betul-betul bertobat meskipun murtad, Allah ampuni. Tetapi, kalau tetap memilih kufur, malah bertambah kufur, sampai ia meninggal dalam kekufuran, itulah orang yang sudah jauh dari petunjuk dan ia mendapatkan siksa yang pedih dan tidak ada yang menolong, kata para ulama, walaupun ia kerahkan semua isi bumi yang berupa emas, berupa permata untuk menebus dirinya agar terhindar dari hukuman Allah, tidak akan berguna bagi mereka. Alhamdulillah, kita difahamkan oleh ayat ini. Insya Allah kita selalu menjaga. Meskipun ada illah, jangan kita ambil illahnya. Tapi kita fahami sebelumnya. Illahnya ini adalah hak Allah. Tidak boleh pula kita putuskan atau kita kita tetapkan. Pokoknya Anda tidak dapat taubat. Belum tentu. Bahkan dulu ada yang membunuh 100 nyawa. Itu Allah masih kasih pintu taubat. Namun nanti kita akan bahas. Disinilah pandangan para ulama yang lain. Bahwa mereka melakukan perbaikan. Perbaikannya di bidang akidah. Perbaikannya di bidang amal soleh. Selama mereka semakin baik imannya. Semakin bagus amalnya. Allah maha pengampun. Allah maha penyayang. Salah satu persyaratannya adalah. Yang pertama tentu ia tinggalkan perbuatan dosa. Yang kedua ia menyesal perbuatannya. Ketiga berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau syarat itu dipenuhi. Maka ia betul-betul
seorang yang bertobat. Berarti ia terus-menerus dalam keimanan, tidak mau lagi keluar dari keimanan, anugerah Allah yang paling agung untuk kita semuanya. Namun kalau bertambah murtad, bertambah kufur, malah berbuat kerusakan, menyakiti orang beriman, maka tidak akan diterima tobatnya. Satu aspek, Allah Maha Pengampun. Tapi di sisi yang lain, Allah pula menyampaikan, jangan sampai kalian ya menyalahgunakan maafku. Setelah dimaafkan kufur lagi, kemudian bertambah kufurnya sampai ia meninggal dunia dalam keadaan kufur. Kalau itu maka taubatnya Allah putus, Allah tidak menerima taubatnya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertobat atas segala kesalahan kita di masa lalu, ya khususnya ya kesalahan sebelum kita betul-betul ingin mendapatkan satu kemuliaan dari Allah, amal soleh, keimanan meningkat, perbuatan dosa kita tinggalkan, menyesali semua yang pernah kita lakukan, tidak lagi mengulanginya, maka itulah taubatan nasuha di sisi Allah. Tentang ayat illalladzina tabu, kecuali, melainkan, Imam Hasan Al-Basri punya pandangan tersendiri. Kibarut tabi'in. Beliau katakan, perhatikanlah oleh kalian, mulianya Allah, maha pemurahnya Allah. Padahal mereka telah membunuh kekasih-kekasih Allah. Orang beriman dibunuh. Orang beriman itu kekasih Allah. Mereka menyakiti. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan aniaya. Seperti saudara-saudara kita di Palestina. Tetap saja. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah, maha mulia. Mereka yang telah melakukan perbuatan jahat sekalipun, Allah menyuruh mereka untuk bertobat dan mendapatkan ampunan Allah. Betapa maha baiknya Allah, Bapak Ibu. Ini orang sudah jahat banget. Tapi Allah berikan kesempatan illa, silakan. Illanya diambil. Pengecualiannya Anda ambil. Ya mungkin kalau di kantor kan begitu ya. Silakan ya, kecuali. Ya, kecuali. Biasanya kecuali itu kan dalam konteks darurat. Memang tidak ada peluang lain. Allah tetap memberikan peluang, tapi peluang itu jangan disia-siakan. Kenapa? Karena nanti diingatkan di ayat 90. Innalladzina kafaru ba'da imanihi thumma zdadu kufra. Hadirin wal hadirat. Tadi orang beriman, kufur, murtad, ya, ada peluang dia kembali beriman dan taubatnya tulus, taubatnya nasuha, Allah ampuni. Meskipun ketika ia kufur melakukan perbuatan dosa apapun. Sekarang ada tipe yang ketiga. Ya. Sehingga para ulama mengatakan kufur itu ada 3 tipe, ya, 3 jenis. Pertama, ya memang sejak awal dia kufur dan tidak pernah beriman. Ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya udah, dia kufur tidak pernah beriman selama-lamanya. Tapi ada orang itu beriman, kemudian murtad setelah beriman dan bertobat. Nah, tadi yang pengecualian itu, ayat 89 ini orang beriman. Kemudian dia murtad. Setelah itu ia bertobat, beriman kembali dan imannya bagus, amal solehnya bagus. Inilah illalladzina tabu. Hanya ada ayat 90. Allah menyebutkan kelompok yang ketiga, yaitu murtad, bertambah kufurnya setelah murtad, hingga ia meninggal dalam keadaan murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ayat 90. Sungguhnya orang yang kafir sudah beriman. Bertambah lagi kafirnya. Maka sekali-kali bahasa Allah lan tuqbala taubatuh. Berarti amat sangat berat. Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya. Kenapa? Wa ulaika humuddhalun. Harusnya ketika Allah berikan pintu taubat, ia taubat sungguh-sungguh, ia tinggalkan masa lalu yang buruk, ia ya menyiapkan masa kini dan masa depan yang paling baik, maka saat itu taubatnya diterima oleh Allah. Illatnya untuk kelompok yang kedua, sedangkan yang ketiga Allah siapkan ayat yang ke-90, na'udzubillahi min dzalik. Tetap Bapak Ibu, kelompok yang kedua juga na'udzubillahi min dzalik. Apalagi kelompok yang ketiga. Wah, Ustaz, ini kelompok kedua masih dapat taubat ini. Jangan kemudian ini saya ambil, jangan. Tetap kita tidak mengambil ini. Namun kan kita tidak tahu. Manusia itu kan naik turun. Kita tidak tahu. Kita sendiri tentang diri kita tidak tahu. Bagaimana tentang orang lain, kita tidak tahu. Karena hasil akhirnya adalah kematian. Selama ia masih diberikan kesempatan
ya hidup oleh Allah, masih ada terbuka pintu taubat atas apapun. Ya, atas apapun masih terbuka pintu taubat. Tapi kalau tidak diambil kesempatannya, malah bertambah jahat, bertambah buruk, bertambah ingkar, inilah yang dimaksud dengan ayat 90. Tetap tiga-tiganya na'udzubillahi min dzalik. Nah, kata summazadu kufra yang tadi di ayat 90. Para ulama membahas tentang tobat itu ada yang masih diberlakukan oleh Allah, artinya masih diterima, tapi ada yang tidak berlaku. Ya, kita datang ke satu tempat kan, maaf, ya bawa voucher, ternyata maaf, vouchernya sudah tidak berlaku Bapak Ibu. Kenapa? Waktunya sudah melewati. Taubat pun ada waktunya ternyata. Ya, taubat itu ada waktunya. Waktunya yang pertama adalah keimanan, yang kedua waktunya kematian. Tinggal pilih Bapak Ibu. Ya, orang yang bertobat itu waktunya keimanan. Kalau dia bertambah iman, bertambah baik, aman dia. Atau waktunya adalah kematian. Selama belum datang kematian, masih aman. Jadi tobat itu ya limit waktunya. Finishnya, berakhirnya kalau pertama ia bertambah beriman, bertambah soleh, bertambah baik. Insya Allah seperti kita semuanya para pejuang subuh ini luar biasa. Maka itu berarti tobatnya diterima oleh Allah. Tapi ada tobat yang tidak berlaku. Ya, bukannya dia tambah baik, tambah buruk, tambah ingkar, tambah durhaka. Dan kemudian batas waktunya kematian. Jadi dua batas waktu. Batas waktunya keimanan. Selama ia masih ada iman terus meningkat, iya diterima tobatnya. Kedua, batas waktunya kematian. Ada yang mengatakan ayat ini summazadu kufra. Tadi kan umum ya. Siapapun yang murtad, bertambah ingkar, bertambah jahat, maka Allah tidak menerima taubatnya. Ayat 90. Namun pendapat yang lain, ini untuk orang-orang Yahudi. Dahulu terhadap Nabi Isa alaihissalam, betapa mereka mengingkari Nabi Isa, bahkan mereka memperlakukan dengan seburuk-buruknya. Maka lentuk bala taubatuhum. Sekali-kali, yaitu sebagian ulama memahami, limitnya adalah ketika kematian, Allah tidak akan menerima taubatnya. Kenapa? Dikaitkan dengan ayat yang lain. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat tidak berlaku. Artinya Allah tidak terima bagi yang mengerjakan kejahatan. Hingga datangnya ajal, baru dia katakan, saya bertobat sekarang. Maaf, tidak ada lagi pintu tobat. Karena kalau sudah ajal datang, kematian datang, semuanya ditutup. Jangankan tobat yang ditutup. Semuanya ditutup. Ya, nggak bisa apa-apa. Makan pun tidak bisa. Ya. Teman-temannya, keluarganya tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau sudah meninggal dunia, ketika masih hidup, dia bisa bantu. Ayo Pak, Bapak Ibu kita ngaji. Bisa bantu. Tapi sudah meninggal, Bapak Ibu ngaji. Cuman tetap saja Allah Maha Pemurah. Kalau ia meninggalkan harta yang itu disedekah jariahkan, meninggalkan anak soleh yang mendoakan, atau ilmunya ia tinggalkan dan dimanfaatkan ilmu itu oleh seluruhnya, maka ia mengalir pahalanya, tidak diputus oleh Allah. Ya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada harta yang menjadi sedekah jariah kita, tidak terputus. Ada ilmu yang kita sampaikan. Nah, ilmu itu tidak harus ilmunya ya seperti ya ilmu-ilmu yang seperti ini. Tapi ketika kita nasehatin anak kita, nah jangan lupa sholat. Anak kita mengikuti. Itu ilmu yang diamalkan. Nah, jangan lupa ya, Jumat loh, infak loh. Anak-anakku, keluargaku, ini loh. Ini Pak Fadian dan timnya luar biasa ya. Ini ada ya dakwah, ada infak sedekah untuk Palestina. Itu disampaikan dan itu kemudian orang tertarik dan mengikuti. Subhanallah. Itu juga akan menjadi sedekah jariyah, amal yang tidak diputus pahalanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Imam As-Sa'di menuturkan tentang ayat ini, yaitu tentang orang-orang Yahudi. Ya, tadi dikatakan beberapa catatan memang umum, namun ada yang menspesifikasikan. Namun ini isnadnya jayyid. Jadi dahulu ada beberapa orang Yahudi ya masuk, tapi kemudian dia murtad, masuk lagi, murtad lagi, begitu ya, mempermainkan agama. Ya masuk lagi, setelah masuk kayaknya aku keluar lagi, masuk lagi, ya keluar lagi, ya, dan semakin ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam. Demikian juga tentang siapapun ya kepada Nabi Muhammad SAW.
Untuk itu tadi Al-An'am 110 ya. Ketika ajal sudah berada di kerongkongan, ya, ketika sudah tidak ada lagi taufik dari Allah. Bisa ada dua, ada taufik dari Allah. Taufik itu seseorang diberikan oleh Allah kekuatan untuk bertobat dan beramal soleh. Ini hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita berada di majelis ini taufik dari Allah. Pertolongan dari Allah. Ya, makanya kan kalau membaca salam, wabillahi taufik wal hidayah. Hidayah iman, itulah yang awal. Tapi ada taufik. Taufik itu setelah kita dapat hidayah, kita jadi ibadahnya bagus, amal solehnya meningkat, akhlaknya mulia, dengan orang pun baik. Itu berarti dia selalu mendapatkan taufik. Ramadan kemarin kita dapat taufik oleh Allah. Luar biasa, 1 bulan kita meningkat. Dan kita mohon Syawal pun Allah berikan taufik. Maka ada yang memaknai sampai ya ajal di kerongkongan sudah meninggal dunia, atau ya sampai Allah tidak memberi taufik lagi. Kalau sudah tidak diberi taufik, tidak mungkin bisa ngaji, tidak mungkin bisa sholat, tidak mungkin bisa puasa. Karena taufik itu setelah dapat hidayah, Allah perkuat, Allah mudahkan dia beramal soleh. Begitulah kami memalingkan hati penglihatan mereka. Seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Quran. Dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Itulah surat Al-An'am ayat 110. Saya mengutip hanya terjemahnya saja, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innalladzina kafaru. Orang-orang yang ingkar kemudian meninggal dalam keadaan kufur, maka tidak diterima oleh Allah kalau mereka menebus apapun, meskipun seluruh bumi isinya emas, kemudian itu dijadikan alat tebusan, tidak dapat menebus sebanyak apapun. Kenapa? Karena itu adalah sudah berakhir taubatnya. Tadi waktunya adalah 2, bisa karena imannya meningkat atau bisa karena kematian. Atau Allah masih memberikan taufiknya, memberikan kesempatannya. Maka disitulah orang bisa berubah dari satu keadaan menuju keadaan yang jauh lebih baik. Namun kalau sudah berada dalam kematian, maka tidak akan diterima apapun. Kalau seandainya, wallahu alam, sebagian ulama mengatakan, kenapa ada orang menebus, ya, menebus agar tidak dapat hukuman Allah dengan emas, ya, seperti dalam kehidupan dunia. Pertama, inilah Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Tapi manusia menganggap dirinya kaya. Maka dengan kekayaannya seolah-olah ia dapat melakukan apapun. Maka Allah bantah. Tidak. Kekayaanmu itu adalah dariku. Maka kalau aku tidak menghendaki, tidak bisa kekayaanmu membantu. Tapi kalau Allah menghendaki, kekayaan membantu. Subhanallah. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kaya, kekayaannya membantu calon penghuni surga, jelas. Abdurrahman bin Auf kaya, kayanya membantu. Abu Bakar itu kaya, tapi kayanya membantu. Nabi Sulaiman kaya, kayanya membantu. Qarun kaya, tapi kayanya tidak, kekayaannya tidak membantu karena dia ingkar kepada Allah. Jadi problemnya bukan pada kekayaan, bukan pada harta, tapi pada manusianya. Kalau ia berharta, ia soleh. Ia mau berinfak, membantu saudaranya, melakukan kebaikan, maka inilah kaya yang membantu. Tapi kalau tidak punya apa-apa, tapi tidak membantu, sama saja. Ini tidak punya apa-apa, tidak membantu. Kalau tidak bisa membantu dengan harta, minimal membantu dengan doa. Tapi yakinlah, insya Allah, tidak ada orang yang tidak berharta. Ya, nanti ayat 92. Tidak ada orang yang tidak berharta. Ya kan, harta saya sedikit. Itu berarti harta. Persoalannya kan banyak dan dikit. Ya, biasanya kalau udah dikit itu khawatir. Nanti tambah dikit. Padahal tidak. Kalau orang berinfak, meskipun sedikit, Allah lipat gandakan. Bahkan Allah berkahi. Dan Allah tidak mengurangi. Yakin itu dengan hadis Nabi SAW. Ma naqasat shadaqatun mimma 100.000. 1 juta, 100 juta, 50 juta. Tidak akan mengurangi harta dunianya. Malah Allah tambah berkahnya. Allah catat pahalanya. Insya Allah kita yakin dengan demikian. Maka ini yang pertama. Kenapa mereka ya ingin menebus? Karena mereka menganggap ya bahwa kematian bisa ditebus. Padahal yang bisa ditebus adalah saat dia hidup, silahkan bisa ditebus. Maksudnya bertobat, berinfak, bersodakoh, maka menjadi sodakoh jariyah. Atau yang kedua maknanya,
Karena inilah kebiasaan manusia di dunia. Ya, kebiasaan di dunia Allah Maha tahu. Karena Allah yang menciptakan kita biasanya. Kalau sudah ditutup pintunya, ada pintu yang kedua, yaitu pintu belakang. Nah, itulah menebus dengan emas. Ada pintu belakang, mungkin ada pintu samping kanan, pintu samping kiri. Itulah kebiasaan, al-adah. Kebiasaan manusia begitu. Maka Allah tutup. Tidak. Persoalan ini persoalan aku, kata Allah. Karenanya siapapun yang termasuk yang ketiga, tipe yang ketiga yang sudah kita bahas, maka maaf. Sekalipun seluruh yang ia miliki, bahkan seluruh keluarganya, 7 keturunan, ada 8 keturunan, ada semuanya, maaf, ini persoalanku. Allah punya kewenangan, Allah punya kekuasaan yang sangat tinggi. Manusia pun tidak mau menerima apapun kalau memang seseorang itu berbuat jahat, ya, melainkan ada pintu tobat yang ia ambil. Subhanallah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Inilah keadaan nanti di hari kiamat. Ada yang membawa sekian, padahal kan sudah tidak dibawa. Tapi ini andaian dari Allah. Kebiasaan dunia begitu, atau Allah ingin mengingatkan. Kekayaan itu akulah yang kaya. Tapi aku berkenan memberikan kepadamu. Maka hartamu bagaimana menyelamatkanmu? Ayo silakan sebelum kematian Anda menjalankan ibadah harta. Itu yang akan membantu insya Allah kita semua di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada makna yang lain, hadirin wal hadirat, ayat 91 tadi. Ini orang yang ingkar, kufur, kemudian meninggal dalam keadaan itu, baik kafirun asliyun ataupun yang tidak asli. Maksudnya adalah tadi, memang sejak awal dia kufur atau orang yang murtad. Maka murtad ini tidak disebut kafirun asliyun. Karena asalnya beriman, tiba-tiba dia murtad. Maka dibagi dua, ada kafirun asliyun. Ya, kayak kita kan asli ya. Asli ya, maksudnya warga Indonesia. Tapi ada yang datang dan kemudian dia bagus, nggak ada masalah. Tapi yang problem adalah ada yang kafirun asliyun atau murtadun minal Islam. Maka walau dia menebus ya di hari kiamat, kemudian ingin diselamatkan, maka tidak akan diterima. Bahkan wa ma lahum min nasirin, catatan kedua, tidak akan ada yang menolong. Baik saudaranya, baik keluarganya. Ini di dalam hadis, Imam Ibnu Katsir menambahkan hadis, didatangkan seorang lelaki dari penghuni surga. Allah bertanya kepadanya, apakah kamu akan menebus dirimu dariku dengan emas penuh bumi? Ia menjawab, iya. Lalu Allah berfirman, kau berbohong. Aku telah mengambil janji atasmu agar tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Tapi kamu enggak. Jadi Allah mengatakan tebusan tadi sebetulnya bohong. Ya, itu kan bahasa mereka saja. Karena ketika betul-betul ya uangnya diminta, mereka juga pelit. Mereka juga kikir. Ya sama. Nanti Pak, saya bantu ya. Saya kasih lah Pak. Setelah dapat, nggak dikasih. Nah, itulah tipenya manusia yang nanti di hari kiamat. Kata Allah, kamu berbohong. Katanya kamu mau menebus. Dulu saja di dunia kamu bohong. Pelitnya minta ampun. Sekarang kamu mengatakan, aku akan nebus ya Allah. Berapapun. Allah menolaknya. Ini pandangan lain. Wa ma lahum min nasirin, karena mereka memang sejak awal di dunia memang tidak pernah berinfak, tidak pernah membantu. Maka bagaimana mungkin ia katakan kami bantu ya Allah? Di dunia saja kamu tidak mau bantu. Bagaimana di hari kiamat? Berarti kamu bohong. Padahal kamu berjanji, ya hartaku untuk diriku, keluargaku, dan untuk orang-orang membutuhkan. Ternyata tidak dijalankan. Maka Allah mengatakan, kadzibun, anta kadzibun, engkau telah berbohong. Karena di dunia pun kau berjanji untuk berinfak bersedekah, tapi engkau tidak jalankan. Maka saat ini engkau tidak akan diterima apapun tebusan kalau itu ya dikaitkan dengan hukuman di yaumil qiyamah. Inilah beberapa hadis yang dinukil oleh Imam As-Sa'di atau Syekh Sa'di dalam kitab tafsirnya. Allah akan berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Bagaimana jika sekiranya kamu memiliki segala sesuatu yang ada di bumi? Maukah kamu menebus dirimu dengannya? Ya, Allah berfirman. Sesungguhnya aku telah menawarkan kepadamu yang lebih ringan dari itu ketika kamu dalam tulang sulbi Adam. Ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kenapa ringan? Ketika dalam rahim ibu itu semuanya pasti baik karena fitrah. Maka ringan.
Tapi ketika orang dewasa, ya ketika sudah ya menjalani kehidupan, kan kotoran-kotoran banyak. Ya, fitrahnya terkontaminasi, banyak sekali godaan-godaan. Maka sulit untuk mengatakan. Ketika ringan saja, kamu mengatakan tidak akan mempersekutukanku, tapi tiba-tiba engkau menolak, bahkan malah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran di hari kiamat kelak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap maha pemurah, maha penyayang kepada siapa. Namun tetap ada batas waktunya. Seperti kita kepada anak, ada batas waktu. Ya, ya nak, kalau kamu begini, ya ini kasih waktu ya, sekian. Masa sih tidak berubah dengan waktu? Kalau tidak, aku tambah lagi, kasih waktu lagi. Ternyata tidak, maaf. Ada batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dan manusia menerima pembatasan waktu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pembahasan pertama tentang orang-orang yang disebut di ayat 86, 87, 88. Kita masuk 89 tadi, 90 sampai 91 tentang mereka yang murtad, kemudian tidak mau bertobat, malah mereka meninggal dalam keadaan murtad kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Barulah kita masuk ayat 92. Inilah nanti yang dibahas pada pukul 7 nanti. Subhanallah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sampai kamu menafkahkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui. Apa yang difahami oleh sahabat-sahabat Rasul yang mulia. Ayat ini prakteknya para sahabat Nabi. Karena itulah mereka adalah manusia paling mulia. Dia faham betul dan dia mengamalkan ayat ini. Umar bin Khattab ketika mendengar ayat ini disampaikan oleh Nabi, ia datang menemui Nabi. Minta pendapatnya. Wahai Nabi, aku punya tanah di Pondok Indah. Di tanah Khaybar. Khaybar itu nama tempat ya di Madinah. Khaybar. Ya. Kalau dari Masjid Nabawi agak jauh ya. Nah, di situ dia katakan, aku punya tanah. Tanah itu subur sekali dan aku suka tanah itu. Maka ia datang kepada Nabi. Wahai Nabi, apa yang engkau katakan tentang tanah ini? Kemudian Nabi memberi petunjuk. Sudah begini, wahai sahabatku. Kalau engkau mau tahan harta tersebut. Ya tetap itu tidak engkau jual. Tidak engkau lakukan apapun. Tapi engkau tahan. Yaitu engkau wakafkan. Setelah engkau dapat hasilnya. Hasilnya engkau sedekahkan. Itulah yang dimaknai ayat 92 ini sebagai ayat wakaf. Dari mana kita tahu bagaimana sahabat mengamalkan ayat ini? Maka Nabi memberikan ya pencerahan, memberikan petunjuk. Sudah. Ya, orang punya tanah, tanahnya jangan dijual. Ya sudah, lanjutkan. Ya, tanah itu dikembangkan, ya, ditanami oleh Umar, korma dan berbagai macam jenis tanaman, menghasilkan yang banyak. Nah, engkau tidak ambil bagian dari hasilnya, tapi hasilnya engkau sedekahkan kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan. Itulah pahala wakaf yang berkekalan sampai seseorang sudah meninggal dunia. Umar menyedekahkan, ya. Syaratnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwarisi. Karena sudah milik umat wakaf. Kemudian manfaatnya, yang penting manfaatnya. Fakir miskin, kerabat boleh. Memerdekakan budak. Mereka yang berjuang, musafir yang kehabisan bekal. Atau menjamu tamu, dibolehkan. Hadis Bukhari Muslim. Subhanallah. Jadi kita punya tanah. Kemudian tanah itu diwakafkan. Berarti kan yang mengelola adalah nazir. Ya, yang diberikan amanah. Tapi harta itu sudah tidak milik siapa-siapa, tapi milik umat melalui nazir. Barulah dikembangkan, hasilnya diberikan kepada mauquf alaihi kalau dalam bahasa wakaf. Ya, saya di Badan Wakaf Indonesia. Sehingga ini memaknai betul bagaimana ayat ini memberikan petunjuk tentang ibadah harta yang sangat agung. Namanya wakaf selain dari infak sedekah. Nah, rumah sakit yang ada di Gaza. Ya, subhanallah, menjadi rumah sakit wakaf. Karena itu milik semuanya. Ya, maka semua yang pernah berkontribusi berapapun itu berkekalan pahalanya. Subhanallah. Termasuk jamaah para pejuang subuh ini luar biasa kontribusinya insya Allah. Nah sekarang Ibnu Umar anaknya, tadi ayahnya. Ia berkata ketika aku mendengar itu terbetik di dalam hatiku. Aku berpikir apa sih yang paling aku cintai?
ternyata aku mencintai untuk membebaskan budak. Ya, memang waktu itu masih ada perbudakan ya sebelum dihapuskan di tahun ke-5 Hijriah. Maka beberapa sahabat punya budak, tapi mereka betul-betul jaga dan pelihara ya, tidak seperti yang lain gitu ya, diperlakukan tidak manusiawi. Namun dia ingat memerdekakan budak itu amal yang paling tinggi, paling besar karena dia harus lepas dan tidak ada yang membantu di rumahnya. Maka ia katakan, inilah amal yang paling aku cintai, harta yang paling aku cintai. Aku bebaskan budak itu tanpa aku minta bayaran dari siapapun. Dan budak itu tidak menjadi budak majikan yang lain, tapi betul-betul menjadi merdeka. Begitulah pandangan sahabat mulia Umar bin Khattab dengan anandanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Pandangan Bapak Ibu, kemudian pandangan anak-anaknya. Bapak Ibu berinfak bersedekah, anaknya pula berinfak bersedekah, cucunya. Subhanallah. Seperti Umar dan Ibnu Umar. Kalau ada cucunya berarti kan Ibnu Umar. Tapi memang tidak disebutkan di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kalau kita baca ayat 92 ini luar biasa. Praktek Rasul pun mencontohkan. Beliau mewakafkan ya tanah yang kemudian dijadikan Masjid Quba di Madinah. Kita tahu ini masjid pertama. Kemudian nanti Masjid Nabawi. Beliau pun membeli dari anak yatim Bani Najjar dengan harga 800 dirham. Kemudian jadilah Masjid Nabawi seperti ini. Awalnya hanya sekian meter. Tapi sekarang subhanallah. Itulah sahabat Utsman tetap mendapatkan terus ya Nabi. Apalagi sallallahu alaihi wasallam. Utsman mewakafkan airnya. Kalau Bapak Ibu ke Madinah, Masjid Nabawi di belakang itu masih ada ya. Monumennya. Di situ ada Bi'r Utsman. Sumur Utsman yang dahulu. Beliau peruntukkan untuk seluruh masyarakat Madinah. Maka Nabi sampai mengatakan, siapa yang membeli sumur rumah, Allah ampuni dosanya. Yang angkat tangan sahabat kaya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Ya berarti tanah yang subur. Karena biasanya ini pengalaman ya, saya dulu di Badan Wakaf Indonesia memang ada yang mewakafkan. Tapi mewakafkannya tanah sengketa. Itu bukan mewakafkan ya. Jadi yang diwakafkan sengketanya. Jangan. Pokoknya tanahnya clear. Nggak ada ahli waris sudah sepakat gitu. Semuanya harus sepakat dulu, jangan sampai di tengah jalan wah anak-anaknya menggugat. Kita tidak menghendaki demikian. Betul, orang tuanya tulus, tapi kan kita harus komunikasi dengan anak. Kalau anaknya tidak setuju, padahal anak tanggung jawab kita. Begitulah, ada pula yang memang sulit dikembangkan, ya terpencil, sulit banget dijangkau, diwakafkan. Ya, kalau kita baca ayat ini yang paling strategis ya. Mu'ad bin Jabal wakaf rumahnya Darul Ansor, Anas bin Malik seterusnya para sahabat termasuk Aisyah radhiyallahu anha mewakafkan rumahnya untuk kegiatan tahfidz Al-Qur'an. Ya saat itu kan ada madrasah Al-Qur'an di Makkah di Madinah dan begitulah cara para sahabat memaknai ayat 92 dan kita memahami insyaallah hari ini nanti ada kegiatan ya galang dana kembali, mudah-mudahan kita termasuk yang ya dikategorikan sampai kepada kebajikan yang sempurna. Inilah derajat yang paling tinggi. Lan tanalul bir. Al-bir adalah nanti hasilnya itu innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang paling baik berbakti, paling banyak berbakti, paling sering berbakti. Di antara baktinya adalah tunfiku mimma tuhibbun. Hanya yang dicintai ini tentu relatif Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita paksakan, tidak bisa kita generalisir. Karena ternyata ini sedikit pengalaman. Sebuah masyarakat itu memang ada harta yang paling dicintai berbeda dengan masyarakat yang lain. Ada yang suka Bapak Ibu kalau dikasih sarung. Berarti itu yang paling dicintai. Ada yang sukanya kalau dibagi ya mentahnya. Ada yang matangnya. Ada. Nah beda-beda. Makanya Allah tidak menyebut jenisnya. Yang penting yang kalian sukai. Silakan saja. Karena kita, Allah beda-bedakan kemampuannya. Yang disukai oleh kita pun beda-beda. Sehingga semua hamba-hamba Allah dapat ya mengamalkan ayat ini. Karena perbedaan. Semua kita beda. Apa yang paling kita sukai. Dari mobil aja macam-macam kan. Ada mobil biasa deh. Ada mobil yang paling ini. Ada kuda yang paling keren. Karenanya tidak ada masalah. Insya Allah. Selama itu termasuk dari yang paling kita cintai. Termasuk bukan satu-satunya. Karena bahasanya mimma dari apa yang kalian cintai. Bapak Ibu. Dari 5 mobil ada satu yang kita cintai. Berarti dari
Kecuali kalau 5-5-nya saya cintai Ustaz. Nah, jangan semuanya. Karena harus ada kendaraan untuk keluarga pula. Ya. Tapi silahkan kalau seperti Abu Bakar semuanya silahkan. Hanya ini memberikan petunjuk dari ayat 92. Betapa Allah Maha Pemurah. Kalian tidak akan bisa mendapatkan surga. Ini makna yang lain. Lantana lubirro. Ada yang menafsirkan albir adalah surga. Yaitu kalian tidak akan mencapai surga. Kalau kalian tidak pernah menyedekahkan, berinfak dari apa yang kalian cintai. Dan sedikit apapun atau banyak, apalagi Allah Maha Tahu. Kalau Allah Maha Tahu, Allah membalas sesuai dengan yang dilakukannya, sehingga insya Allah semua kita dapat melakukan itu karena dari apa yang Allah anugerahkan. Kalau di ayat yang lain kan mimma rozaknahum, dari apa yang Allah rezekikan. Di sini mimma tuhibbun, dikembalikan kepada kita. Wa mimma rozaknahum yunfikun, di Al-Baqarah dikembalikan kepada Allah. Dari yang aku rizkikan. Ini khusus. Dari yang Allah rizkikan. Kemudian dari yang paling kita cintai. Disitulah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya ada catatan dari Syekh As-Sa'di. Yaitu kepada orang yang sangat membutuhkan. Ya, orang yang diberinya sangat membutuhkan. Seperti saudara-saudara kita di Palestina. Atau orang yang berinfaknya sedang sehat. Dan sedang berat mengeluarkannya. Karena khawatir, ya nanti uangnya berkurang. Nah, pada saya sudah merencanakan pengen kaya ini, nggak kaya-kaya. Yang sudah kaya tenang aja ya. Saya pengen kaya banget kok nggak kaya-kaya. Akhirnya dia bakhil, akhirnya dia pelit. Karena dia punya planning yang sebetulnya planningnya bagus tapi salah gitu ya. Bagus tapi salah. Kenapa? Karena dia boleh memplanning menjadi orang kaya. Tapi salahnya tadi dia tidak mau berinfak meskipun dia dalam kondisi saat ini belum kaya dan sebagainya. Maka tingkat kebajikan seorang tergantung sejauh mana kerelaan menginfakkan yang dicintai. Agar tidak ada kesan bahwa harta itu ya diinfakkan yang tidak bermanfaat saja, yang sudah tidak mungkin dipakai, yang sudah orang lain pun ya memencingkan mata. Bahkan yang memberikannya sudah tidak lagi ia membutuhkan. Ini juga pandangan para ulama membedakan antara 92 dengan ayat infak yang banyak. Nanti di Ali Imran yang sudah kita bahas, jangan memberi, kemudian kamu tidak mau mengambilnya. Orang memberi aja nggak mau. Maka pertama, orang yang diberi sangat membutuhkan. Yang kedua, orangnya sedang sehat. Bukan berarti yang sedang sakit nggak boleh ya Bapak Ibu. Ini contoh saja bahwa ini adalah keadaan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Buktinya adalah hadis Nabi SAW. Seorang sahabat datang, kemudian meminta pandangan. Begitulah para sahabat Rasul yang mulia. Ya Rasul, ayu sodaqati a'zam. Ya Rasul, sedekah itu banyak. Variatif. Infak itu jenisnya banyak. Sekarang mana yang paling besar pahalanya? Nabi menjawab, engkau bersedekah pada saat kamu sehat. Saat kamu takut fakir, takut miskin, saat kamu berangan-angan pengen kaya. Dan kata Nabi, jangan nunda-nunda. Karena apa? Ada batas waktunya pula. Seperti tadi, ya, dia tidak bisa menebusnya. Sekarang dia boleh menebusnya. Karena masih hidup. Sampai nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, oh ini untuk bulan sekian ya, bulan sekian, bulan sekian. Padahal, maaf, hartanya bukan milik dia. Hartanya sudah milik fulan, yaitu ahli warisnya. Karena kalau sudah meninggal, harta itu dimiliki ahli waris. Orang tuanya ketika di dunia, boleh masih hidup dia. Ini ya nak, nanti jangan lupa ya nak untuk ini, silakan. Tapi kalau sudah meninggal dunia, dia tidak boleh mengurus hartanya lagi. Hartanya diurus oleh anak, cucunya, ahli warisnya. Sehingga sebelum itu, jangan menunda-nunda, wala tumhil. Jangan menunda. Karena menunda itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa catatan dari ayat 89 sampai dengan ayat 92. Persis ditutup, jazakumullah khair pada pengurus ya. Penutupnya penutup yang sangat mulia, yaitu seperti yang akan kita lakukan, bahwa kita ingin insya Allah meringankan, memberikan keringanan, memudahkan, melancarkan, memberikan bantuan. Banyak saudara-saudara kita yang tentu ya, dalam kondisi kemarin 11 hari kalau tidak salah, mereka membutuhkan obat-obatan, ya, kemudian pangan, bahkan nanti masuk musim dingin mereka membutuhkan pakaian-pakaian dan sebagainya, selimut dan sebagainya. Yakinlah insya Allah Bapak Ibu,
Kita tidak termasuk yang 89 sampai 90, bahkan Ya. dari 86, jangan. Amin. Kita masuk yang 92 aja. Kalau Ya. 92, nah itulah pintu masuk kita, insya Allah, untuk mendapatkan kebaikan sempurna, bahkan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Mohon Ya maaf Rabbal semuanya, Alamin. terima kasih. Tidak terlalu, sudah hampir 6.30. Iya. Jazakumullah khairan. Silakan kembalikan ke Pak Irwan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kuncinya adalah harta yang kita cintai ya Pak Ustadz ya. Ini kadang-kadang kita mau ngasih pakaian aja mikir-mikir, ini pakaian masih saya pakai, masih saya sayang. Ini nggak ngomongin tanah nih Pak Ustadz, baru pakaian Pak Ustadz. Pak Asri, jangan lupa nanti Pak Asri ya. Iya Pak Asri. Dan apa namanya, saya kalau ketemu Pak Ustadz jadi ingat ini kita ketemunya dengan ayat bir lagi nih Pak Ustadz ya. Masya Allah. Terakhir itu Al-Baqarah 177 juga bir juga tuh Pak Ustadz ya. Betul. Jadi ini deja vu lagi ya Pak Ustadz. Dan Bapak Ibu tadi juga mungkin di ayat penutupnya sangat kuat sekali bahasanya bahwa apapun yang kita infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui ya Pak Ustadz ya. Jadi apa yang kita berikan, kita bantu saudara-saudara kita di Palestina atau di Indonesia, itu Allah Maha menyaksikan semua itu ya. Jadi itu yang kita cari. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Pak Said mohon dibantu Pak Said. Ya Bapak Ibu sekalian, ini kita remind kembali bahwa setelah acara kajian tadabbur pada pagi hari ini pada pukul 7, insya Allah kita akan melanjutkan acara Peduli Palestina, Live from Palestine dari jam 7. Pada hari ini kita ada 3 kontributor yang bekerjasama dengan kami. Satu adalah dari Spirit of Aqsa. Nanti teman-teman Spirit of Aqsa akan berusaha untuk meng-cover live gitu ya dari area sekitar Masjidil Aqsa. Syukur-syukur bismillah mereka bisa masuk ke dalam, jadi bisa ngasih live tour di dalam seperti apa sih bagi Bapak Ibu yang belum pernah ke ke Al-Quds ya, kita bisa melihat seperti apa di dalam Masjidil Aqsa. Lalu kedua adalah dari relawan MERS, ini adalah pendiri Rumah Sakit Indonesia, juga kita akan lihat, mudah-mudahan kita bisa lihat juga kondisi seperti apa di dalam rumah sakit. Ini semua untuk melihat perkembangan terakhir seperti apa di sana dan bagaimana kita bisa sama-sama membantu. Alhamdulillah tadi saya sampaikan bahwa kita sudah terkumpul dana kurang lebih 850 juta. Dari 850 juta sudah kita salurkan sebesar 500 juta. Dan itu untuk membantu tadi yang Pak Ustadz sampaikan, kebanyakan untuk obat-obatan, ke MERS, juga pangan gitu ya. Terus juga sahabat Al-Aqsa itu punya camp untuk anak-anak yatim di sana gitu ya. Jadi kemarin kita berpikir lebih cepat lebih baik kita salurkan untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Lalu kedua, kami umumkan juga kajian rutin pekan depan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi hari Selasa, karena hari Senin kita tidak ada kajian. Hari Selasa insya Allah kajian umum dengan narasumber Ustadz Ahmad Susilo dengan tema menjaga amal pasca Ramadan. Nah ini bagaimana supaya kita nggak turun nih ininya, istiqomahnya ya. Hari Rabu tanggal 26 Mei insya Allah itu kajian akidah dengan narasumber Ustazah Dr. Ulfatmi Amirsyah dengan tema peranan taubat dalam kesehatan mental. Lalu kita berjumpa kemudian hari Jumatnya tanggal 28 Mei, sebagaimana biasa ini adalah gerakan membaca Al-Quran Tartil dengan narasumber Bapak Dr. Andes Uci Armisi. Hari Jumat malamnya itu ada kajian keluarga Sakinah pada pukul 8 dengan narasumber Ustazah Dr. Ulfatmi Amirsyah. Hari Sabtu kita akan mengadakan kajian Tauhid dengan narasumber Ustadz Mukhlisin Aziz, MA dengan tema Hidup Sukses dan Berkah dengan Rumus Al-Fatihah. Dan hari Ahad ke depan adalah kembali kita akan berjumpa dengan kajian Tadabbur Al-Quran dengan narasumber Ustadz Profesor Dr. Hamdani Anwar dan melanjutkan kajian yang pada hari ini kita selesaikan dibimbing oleh Ustadz Atabik Lutfi di ayat 92. Insya Allah kita minggu depan, ini udah transisi mungkin ya Pak Ustadz ya, ayat 93 udah lain lagi nih ya topiknya ya Pak Ustadz ya. Kita akan transisi melihat topik berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mengajak Bapak Ibu sekalian bisa ikut dalam kajian-kajian tersebut. Selanjutnya Pak Sahid. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sampai hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah telah menyalurkan bantuan peduli Palestina sebesar 500 juta rupiah melalui sahabat Al-Aqsa pada Spirit of Aqsa dan MERS. Kepada Bapak dan Ibu jamaah yang telah berpartisipasi, kami ucapkan banyak terima kasih, jazakallahu khairan.
Semoga apa yang Bapak infakkan dari sebagian harta yang kita cintai itu, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan ini menjadi semoga Allah meridhoi dan memberkahi apa yang Bapak keluarkan sebagai infak, dan semoga Allah memberikan balasan dan pahala yang berlipat-lipat lebih baik atas hal ini. Sebelah kiri adalah foto-foto dari acara serah terima donasi pada sahabat Al-Aqsa, Spirit of Aqsa, dan MERS, dan pada Bapak Ibu yang ingin masih menyumbang untuk acara Palestina masih terbuka. Ini adalah nomor rekening untuk bantuan Palestina. Kita buka seminggu ini full untuk Palestina, dan ini hasilnya 100% untuk Palestina. Tidak ada yang kita ambil untuk operasional. Bapak dan Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah di Bank Syariah Indonesia, strip BSM, ini XBSM, di nomor 7220201001. Di Bank Syariah Indonesia, XBSM, Bank Syariah Mandiri, di nomor 7220201001. Bukti transfernya mohon ditulis bantuan Palestina, dan dapat apabila Bapak Ibu berkehendak dapat menyampaikan ke admin atau langsung ke saya di 0811828246. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah yang membalas berlipat-lipat lebih baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Kami masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Ustadz. Saya coba lihat dari kolom chat terlebih dahulu. Pak Sahid mohon dibantu agar Pak Ustadz bisa di-unmute ya Pak Sahid. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Budi Priyadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jika seseorang sudah disuruh sholat tapi enggan dan tidak juga melakukannya, apakah itu termasuk kafir? Terima kasih. Masya Allah, bersuhun Pak Budi ya, luar biasa ini. Ya. Kita punya kewajiban menyampaikan, menasehati, mengingatkan, dan seterusnya. Itu kewajiban kita dengan saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, atau handai tolan kita. Dan kewajiban kita berhenti ketika seseorang itu masih tetap tidak mau. Hanya tetap bahwa kewajiban kita untuk mengingatkan itu bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Karena kadang mengatakan, saya sudah 3 kali Ustaz, enggak cukup. Apalagi kepada anak, bisa 100 kali, alhamdulillah. Berarti pahalanya jadi 100, Bu. Kalau cuma sekali, pahalanya sekali. Sekali mengingatkan, pahalanya sekali. Tapi beribu-ribu kali mengingatkan, pahalanya pula beribu-ribu kali. Karena mengingatkan kebaikan jauh lebih baik daripada membiarkan ya orang tidak melakukan kebaikan. Sehingga tentu ketika baru sekali, baru 2 kali, baru 3 kali kita katakan masih aman. Ya karena dibatasi kalau tentang sholat itu 3 kali dan itu berturut-turut, khususnya sholat Jumat sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Orang yang meninggalkan 3 kali Jumat berturut-turut tanpa uzur, tanpa COVID, tanpa ada alasan yang membahayakan. Saudara-saudara kita di tempat yang lain mungkin dalam keadaan sulit, ya memang tidak bisa sholat Jumat. Nah, itu dimaafkan oleh Allah. Bencana, ya tidak mungkin. Ini tidak ada uzur syar'i, sehat, nggak kemana-mana, ya. Ada yang nganter, kalaupun ya dia kesulitan kendaraan, lokasinya juga dekat, gitu ya. Ya mudah sekali dijangkau. 3 kali berturut-turut tanpa uzur, barulah dikategorikan tadi faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Berarti dia telah ingkar kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu tadi yang paling pentingnya bukan ya melihat orang itu kafir apa enggak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah ingatkan, nasihati, sampaikan, terus itu adalah tugas kita. Karena Allah bertanya nanti, sudahkah kamu ingatkan, sudahkah kamu beritahu? Hasilnya bukan di tangan kita. Ini sahabat-sahabat kita yang berada di Aqsa juga tahu. Hasilnya bukan di tangan mereka, di tangan Allah. Tapi usaha mereka, ikhtiar mereka, itulah yang akan dicatat oleh Allah. Hasilnya Ustaz tidak maksimal, itu lain. Kalau tidak, Nabi Muhammad SAW dipersalahkan atas Abu Thalib, tapi tidak. Beliau sudah maksimal. Nabi Nuh disalahkan atas anaknya, oh tidak. Karena dia sudah maksimal. Hasil akhir tetap di tangan Allah. Hanya wajib kita menyampaikan kebaikan terus-menerus, tidak bosan, tidak henti, sampai ya kalau memang waktunya Allah tetapkan sampai berhasil, alhamdulillah.
Tapi sampai kita dalam tanda kutip kewalahan. Sudah tidak lagi. Ini sudah mulut berbusa-busa. Tulisan sudah di mana-mana. Himbauan sudah di mana-mana. Kok masih belum juga? Sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak boleh menggerutu. Memang kamu nih nggak mau dikasih tahu. Jangan. Karena itu malah bisa menjadi apa? Menjadi pembatal dari pahala yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Budi, insya Allah kita tidak pernah berhenti, kita terus saja, hasil akhirnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bapak dan Ibu, sebelum kita berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung, saya coba selesaikan dulu yang ada di kolom chat, dan saya pilih-pilih dulu yang sesuai dengan topik dulu ya Bapak Ibu. Sebelum itu kita punya cukup waktu ini. Nanti yang tidak apa namanya off topic juga insya Allah kita kasih kesempatan bertanya. Berikutnya dari Pak Sofyan Hadi. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Pak Ustadz terkait dengan sodakoh. Bagaimana kedudukan status sodakoh seseorang yang memberikan harta yang disayanginya karena kasihan melihat orang yang membutuhkan. Sementara dia menyadari bahwa yang dimiliki itu selain disayangi juga dari cara yang tidak baik. Bagaimana pula apakah si penerima sedekah wajib bertanya apakah harta yang diterima itu dari harta yang halal atau haram? Jazakallah, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Terima kasih Pak Sofyan ya, luar biasa nih Pak Sofyan Hadi. Matur suwun. Allah Maha Pemurah, Maha Bijaksana. Seluruh yang kalian infakkan di berbagai ayat Al-Quran Allah sudah mencatat. Dan Allah tidak bertanya siapa yang kau kasih, siapa yang kau beri. Dan yang diberi pun tidak perlu bertanya dari mana dia dapatkan. Melainkan dia tahu betul. Kalau dia tidak tahu, tidak perlu lagi bertanya. Karena dengan bertanya, dia akan mengurangi keikhlasan yang berinfak bersedekah. Dan itu akan menjadi bukan semakin baik orang yang berinfak, bukan semakin baik orang yang menerima infaknya. Ya, kalau dahulu kan begitu. Bapak ikhlas enggak? Itu enggak usah ditanya. Itu urusan dia sama Allah. Karena kalau ditanya jadi, loh, Bapak nganggap saya enggak ikhlas? Ya sudah, kalau gitu saya enggak jadi dengan sih. Akhirnya malah tidak baik untuk keduanya. Yang berinfak tidak baik karena dianggap tidak ikhlas. Yang mendapatkan infak jadi tidak baik karena mengatakan sesuatu yang tidak baik. Untuk itu hindarilah. Baik yang berinfak mengatakan sesuatu kan di dalam Al-Qur'an la tutilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan sampai yang memberi itu mengatakan hal yang tidak terpuji. Apapun dan siapapun yang beri, sudah. Mulut lebih baik doakan. Yang menerima pun, sudah. Ketika ia menerima, doakanlah dia. Washolli alaihim. Surat At-Taubah 103. Kita diminta oleh Allah mendoakan orang yang berinfak. Washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ayo doakan orang yang berinfak. Ya, kalau kemudian kita tahu itu lain. Tapi sudahlah. Lebih baik kita tutup mata, lebih baik juga tutup mulut. Ya, mata ditutup, mulut ditutup, ya, sehingga kita menerima dengan ikhlas. Yang memberi pun insya Allah mereka berusaha untuk menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Nanti konteks yang kedua tentu, ya nanti innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik, tidak menerima yang baik, melainkan yang baik-baik saja. Nah, itu konteksnya yang lain. Sehingga kita tetap saja yang berinfak sudah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk membantu, yang dibantu, yang menerima juga dia harus menunjukkan sikap yang terbaik. Karena tanpa bantuan dari siapapun sulit kita memenuhi kebutuhan dunia kita atau memenuhi kebutuhan akhirat kita. Tapi Ustadz, nah kalau tapi itu nanti banyak dugaan-dugaan. Ya, nanti ada, tapi kan Ustadz dia itu titik-titik-titik. Ya sudah, kalau Anda tidak mau menerima itu urusan Anda. Kalau ini ya in case gitu, dia masih nanya lagi, masa Najib, maaf. Kalau Anda tidak mau, ya sudah, tidak perlu Anda terima. Tapi insya Allah banyak pihak yang lain, banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, maka tidak ada ya persyaratan bahwa yang menerima harus A, tidak ada persyaratan bahwa yang memberi itu harus A. Yang Allah minta adalah keikhlasan dari yang memberi, kemudian juga kelapangan dari yang menerima, sehingga kedua-duanya, baik yang memberi maupun yang menerima, sama-sama mendapatkan pahala. Yang menerima bisa dapat pahala. Kan dia mendoakan. Kan dia menggunakan untuk kebaikan. Ya, berarti yang memberi
mendapat pahala karena dia membantu, yang menerima dapat pahala karena dia menerima dengan lapang dada. Ia gunakan untuk kebaikan, ia tidak gunakan untuk kemaksiatan, maka dua-duanya dijaga oleh Allah kebaikannya. Demikian Pak Sofyan, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Masih seputar pertanyaan mengenai infak nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Apakah ada infak keahlian dari hasil tenaga keahlian kita? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, bahasanya kalau dengan tenaga, ya, bahasanya kalau dengan ucapan yang baik, dengan nasihat, dengan woro-woro, ya, dengan himbauan, itu namanya sedekah. Sesuai dengan hadis Nabi Bukhari Muslim. Beberapa sahabat yang tidak mampu datang kepada Nabi. Zahaba ahlu dusur bil ujur yusalluna kama nusalli. Wahai Nabi, kami ini tidak dapat mengalahkan sahabat kami yang kaya. Loh, kenapa? Salat mereka sebaik salat kami. Kirain kalau udah kaya lupa sama salat gitu ya. Ya, puasa kami puasa mereka sebaik puasa kami. Kami tidak bisa mengungguli dalam urusan infak karena mereka diberikan oleh Allah kelebihan harta. Maka Nabi menenangkan, sahabatku yang tidak mampu, fa inna bikulli tasbihatin shadaqah. Tasbihmu, tahlilmu, takbirmu, memuji Allahmu, zikirmu sedekah. Kalimatut thayyibah sedekah. Ucapanmu yang bagus, ya. Edukasi yang mulia, nasihat-nasihat pejangan, ya, sharing-sharing yang positif itu adalah sedekah. Demikian juga tabassumuka, senyum terhadap saudaramu juga dinilai sedekah. Jadi bahasa sedekah ini memang lebih umum. Maka disebutkan juga dalam hadis yang sama, engkau mengangkat barang temanmu menuju tempatnya, itu sedekah. Ada ibu-ibu bawa belanjaan banyak banget dari mall. Kita bantu. Nah, itu sedekah, kita membantu. Karena kita memang nggak punya uang. Tapi kita membantu saudara kita yang kebetulan tadi borong lebaran, semua dibeli. Kan berat dia bawanya. Kita bantu. Ya, insya Allah dapat setelah itu dari yang dibantu tadi. Tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah sangat pasti. Sehingga makna sedekah memang lebih umum dibanding dengan infak. Infak lebih kepada harta. Nah, sedekah itu bisa dengan tenaga kita tadi, dengan ilmu kita. Makanya di hadis Muslim ya tentang 3 amalan yang tidak diputus, itu 3-tiganya adalah sesuatu yang mulia. Ada sedekah jariah berarti harta, tapi ada ilmu. Berarti kan ilmunya. Tapi ada yang ketiga, yaitu prestasinya mensolehkan anak, kontribusinya mensolehkan anak. Semuanya tidak diputus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya istilah yang digunakan oleh Nabi yang lebih umum adalah sedekah. Kalau infak itu 2, untuk orang lain dan untuk keluarga. Karena untuk keluarga kalau betul-betul membutuhkan, sampai Nabi mengatakan sedekah untuk ahli keluargamu, nilai pertama sedekah, pahala sedekah. Pahala yang kedua, pahala engkau menyambung silaturahim. Kenapa? Karena dengan kita membantu saudara kita, keluarga kita, akan semakin baik hubungan kekeluargaan. Kalau betul-betul kategorinya at-taubah 60. Tapi kalau dia kaya, ya tetap kita bantu yang lebih membutuhkan dari keluarga kita. Namun kalau keluarga kita memang betul-betul sangat membutuhkan, saat itulah Allah kasih nilai 2 pahala karena ia membantu keluarganya sendiri. Sehingga kata sedekah memang lebih luas dari kata infak. Demikian, wallahu a'lam. Jadi maksudnya kategori sedekah ya Pak Ustadz ya, kalau keahlian ya Pak Ustadz ya. Itu kita memberikan waktu kita juga, itu kan dari harta Pak ya, waktu itu juga sedekah ya Pak Ustadz ya. Berikan sedekah gitu ya. Biar semoga teman-teman pengurus semangat terus ini kita mensedekahkan waktu mengurus pejuang subuh. Terima kasih. Baik Pak Ustadz, ini saya ambil satu lagi dari kolom chat, semoga kita masuk sebelum kita masuk ke raise hand. Ada 2 yang raise hand, Pak Redi sama Bu Tukmin, cuman ini saya bacakan ada 1 dari Bu Renos Maita Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, bila kita zolim ke orang lain dan ingin meminta maaf pada orang tersebut, tapi orangnya sudah meninggal sebelum kita minta maaf, bagaimana solusinya? Jazakallahu khairan. Baik Bu Reno, terima kasih pertanyaannya. Kewajiban orang yang berbuat zalim adalah meminta maaf. Kewajiban orang yang dizolimi memaafkan. Ini dua-duanya kewajiban, bukan sunnah. Jadi orang yang pernah berbuat tidak baik kepada orang wajib mohon maaf. Orang yang diperlakukan tidak baik wajib memaafkan orang yang minta maaf. Makanya kan kita saling memaafkan kan gitu. Nah, ketika Imam Nawawi ya memberikan pandangan, ketika yang kita perlakukan zolim itu sudah meninggal dunia, maka ada yang mengatakan pandangan pertama sudah berakhir.
dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena di luar dari kemampuan. Karena kalau sudah meninggal, itu di luar kemampuan dia. Ya, dia nggak mungkin minta maaf ke kuburan. Ya, Pak, minta maaf ya Pak, nggak dengar dia. Justru dia memohon ampunan, silahkan. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan dia ya kelapangan di kuburnya, jadikan kuburnya taman surga, silahkan. Yang kedua, kata beliau, kita boleh meminta itu kepada ahli warisnya. Sebagaimana kalau dia punya hutang, maka hutangnya dibebankan kepada ahli waris. Demikian juga kalau ada hubungan tidak baik, maka Imam Nawawi mengatakan termasuk bakti kepada orang tua adalah bakti kepada sahabat-sahabatnya yang masih hidup. Orang tua sudah kita meninggal, tapi kan ada sahabatnya dulu. Nah, kita menjambung silaturahim kepada sahabat dari orang tua kita, itu bakti kita kepada orang tua. Karena kita menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat yang masih hidup. Oleh karena itu dikiaskan, maka kita datangi ahli warisnya, minta maaf, karena kewajiban kita minta maaf. Bagaimana ya sambutan dari ahli waris? Itu adalah dia dengan Allah. Mudah-mudahan dia memaafkan. Kalau tidak ya sudah. Dia katakan, ya Allah, nanti kan di hari kiamat akan ditanya, kamu sudah minta? Sudah ya Allah. Terus bagaimana balasannya? Dia tidak mau memberi maaf. Ya sudah. Itu nanti urusanku dengan yang tidak memberi maaf. Insya Allah kalau dia seorang yang soleh dan soleha, keluarganya keluarga baik-baik, dia pun akan memaafkan. Bahkan ada seorang sahabat namanya Abu Damdam. Beliau setiap malam itu memaafkan semua saudara-saudaranya yang pernah berbuat jahat. Atas itu dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk surganya karena setiap malam dia memaafkan saudara-saudaranya. Ya Allah, saudaraku, aku maafkan. Ya Allah, saudara siapapun yang pernah berbuat tidak baik kepadaku, aku sudah maafkan. Karena dia selalu memaafkan tanpa diminta malah. Maka dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dua pandangan. Terima kasih Pak Ustadz. Satu lagi ya Pak Ustadz dari kolom chat ya Pak. Ini karena kaitannya sama infak ini. Dari Bu Yanti dan dari Bu Yanti Nurdin dan Bu Tuti. Cuman yang Bu Tuti tadi bertanya bedanya infak dan sedekah, Pak Ustadz sudah menyampaikan tadi. Dari Bu Yanti Nurdin, tadi yang kita bahas surat Ali Imran ayat 92, Pak Ustadz mengenai menginfakkan harta yang kamu cintai. Pertanyaannya adalah apabila harta-harta yang diinfakkan adakah pengaruhnya dan keberkahannya sampai kepada anak cucu kita? Silakan, Pak Ustadz. Ya, terima kasih Bu Tuti. Bu Yanti. Bu Yanti, maaf. Terima kasih Bu Yanti. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sesuatu itu kadang-kadang tidak langsung tapi melalui via. Kalau bahasa sekarang transfer. Tidak langsung. Makanya kan doa pagi hari, Allahumma ma asbahabi min nikmatin au bi ahadin min khalqika. Ternyata ada nikmat melalui orang lain. Ada yang memaknai bahwa disitulah seorang yang baik itu kebaikannya didapatkan oleh dia, namun kadang-kadang Allah tangguhkan, diberikan kepada ahli keluarganya, kepada anaknya, kepada ahli waris. Kita ingat kisah dulu, kisah di surat Al-Kahfi sangat masyhur ya. Kenapa Nabi Khidir berkenan ya merenovasi dinding yang akan hancur? Alasannya adalah ada anak yatim dan kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Atas dasar itu para ulama mengatakan kebaikan anak tadi didapat karena kesolehan orang tua. Nah, orang tuanya soleh, jadi orang pun membantu anaknya. Demikian pula insya Allah. Seluruh yang kita infakkan, kalau kita yang berinfak belum mendapatkan, karena itu hak Allah, kan Allah berkenan langsung membalas, atau Allah tidak berkenan langsung, tapi nanti Allah tangguhkan untuk anak-anak cucunya, maka itu juga merupakan kebaikan yang pernah kita. Qad gharasa man qablana fa'akalna. Dalam pepatah Arab dikatakan, dulu kita seperti ini Bapak Ibu karena orang tua kita. Karena sebelum kita. Ya jangan-jangan kesuksesan kita itu karena orang tua kita memang baik. Orang kita memang soleh. Maka sekaranglah kita menanam yang nanti insya Allah hasilnya akan dipetik oleh anak-anak cucu kita ya. Insya Allah. Insya Allah. Bu Yanti, terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab langsung. Untuk kesempatan pertama saya persilahkan Pak Redi Subekti untuk bertanya. Silakan Pak Redi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Atabik? Alhamdulillah baik Pak Redi, mangga. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah, amin. Baik, kajian ayat
Al-Imran ayat 88 sampai dengan 91 pagi ini kan mengenai murtad, Pak Ustadz ya. Dan ini berhubungan dengan ayat 85, ayat sebelumnya, Al-Imran 85 sampai dengan 91. Di mana saat itu kalau lihat dari asbabun nuzulnya adalah orang kaum Ansor yang pindah agama dari Islam menuju agama Nasrani. Pertanyaannya adalah di ayat 85. Ayat 85 itu kalau saya boleh bacakan adalah barang siapa mencari agama selain Islam maka sekali-sekali tidaklah akan diterima darinya. Jadi maksudnya adalah amalnya, amal kebajikannya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi seringkali saudara-saudara muslimat kita menggunakan ayat ini untuk menyatakan bahwa orang-orang selain daripada muslimat itu akan masuk neraka. Jadi dari berdasarkan pada ayat ini bahwa yang bukan agama Islam akan merugi, masuk neraka gitu. Jadi walaupun dia berbuat kebajikan sebesar apapun seperti tadi disampaikan di ayat 91 ditebus dengan emas sebesar bumi, sebanyak bumi tidak akan diterima oleh Allah gitu ya. Jadi merasa aman orang muslimat itu dan menuduh atau menyangka bahwa orang yang non muslimat akan masuk neraka. Padahal belum tentu, kalau menurut pandangan saya belum tentu itu akan seperti itu. Karena bisa jadi dia namanya agama Yahudi atau Nasrani atau Buddhis atau Hindu, tapi keyakinan dia terhadap Tuhan yang satu itu adalah ada dalam dirinya. Nah, bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai ayat ini? Terima kasih. Baik Pak Redi, terima kasih. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Ayat ini adalah merupakan ayat yang menanamkan keyakinan kepada kita. Berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan kalamullah. Bahwa kita yakin inilah yang sedang kita anut, yang sedang kita jalankan, yaitu mendapatkan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berusaha pula untuk menyampaikan hidayah itu kepada siapapun. Kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada handetolan kita, bahkan di era media ini kepada yang lain. Agar kita ingin semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ada dua pandangan. Yang pertama, kebaikan itu ada yang bersifat universal, tapi ada kebaikan yang bersifat keagamaan. Kebaikan sosial itu universal. Orang kok senyum, siapapun. Orang itu kok baik, ya membantu. Ini kan yang membantu, ya teman-teman tahu di Palestina yang membantu kan bukan hanya Muslim ya, tapi beberapa yang lain juga membantu. Ya, itu yang kita baca dari media. Ya, inilah kebaikan yang bersifat universal. Tapi ada kebaikan yang bersifat keagamaan, diniyah, akidiyah, yaitu sholat yang tidak bisa itu, ya melainkan kalau dia beragama Islam. Ya, kalau dia tidak beragama lain, ya dia menjalankan sesuai dengan keyakinannya. Nah, untuk itu dari dua pandangan itu maka kita rumuskan bahwa sesungguhnya berdasarkan ayat Al-Qur'an, berdasarkan hadis Nabi, praktik para sahabat, praktik para tabi'in, para tabi'in, para ulama, bahwa kita diyakinkan dengan ayat ini, termasuk nanti ayat Ali Imran ayat 19, 85, nanti 19 sebelumnya, itu bahwa betul ketika kita diberikan hidayah oleh Allah, kita jaga, kita rawat, bahkan kita sampaikan kepada yang lain dengan cara yang baik. Namun seseorang yang melakukan kebaikan-kebaikan, kita apresiasi. Hanya itu kebaikan yang bersifat duniawi, kebaikan yang bersifat universal. Apakah nanti ada kaitan dengan akhirat? Kalau menurut Allah, menurut Nabi-Nya tidak ada kaitan. Tapi karena kita juga menjalankan kehidupan dunia, maka ada muamalah istimaiyah, yaitu yang kita sebut dengan interaksi sosial. Tidak boleh kita punya tetangga, mentang-mentang tidak ini, tidak. Tetap dia adalah tetangga dan dia universal dan dia adalah sosial. Namun kalau urusan keagamaan yang bersifat absolut, maka tentu kita mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran. Bisa jadi itulah penguatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita betul-betul menjaga, agar kita betul-betul mengakui bahwa itu nikmat yang terbesar. Dan itulah sahabat Umar. Kalau kemudian disamakan, tentu sahabat Umar, ya sudahlah, lebih baik aku seperti dulu saja. Karena kebaikan Umar juga banyak yang dirasakan oleh masyarakatnya, oleh kabilahnya. Gitu. Umar tuh baik, membantu, tapi kepada Nabi enggak. Kalau itu berarti ya udahlah, aku tidak perlu lagi ikut Nabi, udahlah yang lain aja.
Toh juga mereka ibadahnya di Ka'bah pula. Orang musyrikin di Ka'bah itu keliling juga. Sehingga disinilah bahasa kita adalah kita memaknai hidayah itu yang termahal. Kenapa? Karenanya kalau tidak, maka tidak ada nabi dan tidak ada para nabi, tidak ada para rasul yang diutus oleh Allah. Kalau kemudian sama saja ya orang berbaik secara sosial, itulah baik secara agama. Belum tentu, karena masing-masing agama ada ketentuannya. Sama dengan kita punya 2 sekolah. Ya, sekolah ini punya standar, sekolah ini punya standar. Tapi standar universal sama, anak masuk jam 7, pulang jam 5. Tapi ada standar yang bersifat ya spesifik. Ya, kalau di kami hafalan harus 5 juz. Di kami hafalan harus 10 juz, silakan saja. Tapi berarti kan ada persamaan. Persamaan itu tidak menunjukkan bahwa sekolah A dan sekolah B itu sama. Tapi ada persamaan, iya. Tapi sekolah B kalau sama ya sudah, kita tidak bikin sekolah baru, udahlah bareng-bareng aja sekolahnya. Ya, makanya inilah bangsa yang sangat mulia ini adalah kebersamaan karena sama. Tapi hal-hal yang sifatnya akidiyah, yang sifatnya ubudiyah itu tentu ada perbedaan. Kalau tidak ya tidak perlu lagi kita ya berhaji, sudahlah sama saja, ngapain pakai berhaji, ngapain pakai sholat, sudahlah kita samakan saja. Karena toh dia juga baik, toh dia baik. Kita katakan baik secara universal, kita harus hargai. Karena itu adalah fitrah yang Allah tanamkan kepada semua manusia. Ia ingin melakukan kebaikan, ia ingin berbuat baik. Bahkan di media kan begitu ya, CR7 juga ya, ini orang Mers mungkin tahu. CR7, ya Ronaldo aja bantu gitu ya. Iya. Ketika di Aceh dulu ada gempa, yang bantu teman-teman di Amerika juga bantu, di Eropa bantu. Itulah kebaikan universal. Hanya ada spesifikasi yang itu menjadi bagian yang tidak bisa kita katakan kalau gitu sama saja. Ya, kesamaannya pada bidang sosial karena memang kita dituntut bekerja sama, bergandeng bahu. Ini masyarakat dunia harus bergandeng bahu untuk menyelesaikan Palestina. Tidak cukup hanya umat Islam. Demikian terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Ini sepertinya yang ingin bertanya cukup banyak Pak Ustadz. Nah, untuk selanjutnya saya berdasarkan urutan saya persilahkan Pak Tukimin Abu Jibril untuk mengajukan pertanyaan singkat dan padat Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Tukimin. Di-unmute terlebih dahulu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Tukimin. Silakan Pak. Di-unmute terlebih dahulu Pak. Ya, silakan Pak Tukimin. Ya, terkait dengan ada Ustadz yang mengatakan, ini dalam konteks ya, bahwa rakyat Palestina supaya keluar daripada negaranya. Ini bagaimana konteks ini? Karena kalau kita lihat sejarah bagaimana itu adalah negara Palestina adalah mempunyai orang Palestina. Sementara ada ya Ustadz yang mengatakan rakyat Palestina supaya keluar dari negaranya. Bagaimana Tat? Terima kasih Ustadz, sehat-sehat Tat. Siap Pak Tukimin, barakallahu fiik. Kayaknya kenal sama beliau ini. Ya, ini hadis Nabi SAW. Seseorang yang mempertahankan hartanya, mempertahankan tempat tinggalnya dari kejahatan perampok misalnya. Maka kalau dia meninggal karena mempertahankan, dia syahid. Padahal itu harta sendiri, harta yang mungkin nilainya hanya 5M, 10M. Bagaimana dengan harta yang bernama Al-Aqsa? Harta yang nilainya ilal ardil lati barokna fiha, ilal masjidil aqsil lati barokna fiha. Maka kita katakan, kan kita ikut Nabi. Kan kita ikut para sahabat, para tabiin, para ulama. Kalau tidak, maka kita sudahlah. Ketika datang perampok, ya sudah Pak, silakan saya keluar kok, masih ada rumah yang lain. Padahal ada 5 yang harus dijaga. Jaga iman, agama, jaga harta, jaga nyawa, jaga kehormatan, jaga keturunan. Ini wajib sifatnya. Sampai ad-daruriyat al-kham. Sehingga kita katakan tentu kita ingin menyampaikan kebaikan. Kalau ada keluarga kita saja, tidak boleh kita. Udah Mas, sini aja pindah Mas. Di situ kamu sedang dimaling, udahlah pindah ke sini. Ya enggak, kita pertahankan. Kalau itu milik kita, kalau itu sah adalah memang milik kita. Kita punya sertifikatnya, kita punya ya sejarah keturunan masa lalu, memang itu adalah hak kita.
Maka kita sampaikan insya Allah mereka yang mempertahankan dirinya, mempertahankan agamanya, nyawanya, mempertahankan kehormatannya. Seorang wanita mempertahankan kehormatannya, kemudian meninggal karena mempertahankan, syahid. Bagaimana mungkin dengan mereka yang mempertahankan kiblat pertama? Kalau mereka keluar, itulah yang diharapkan. Ya, nggak usah lagi ada ya yang kita katakan seperti sekarang ini masing-masing, dan kita tidak boleh dalam tanda kutip ya memaksakan orang lain. Mereka yang lebih tahu, kita serahkan kepada mereka lebih tahu. Tugas kita hanya membantu. Ya, kalau kita minta, Pak udah keluar aja Pak, lah ini rumah saya kok sampean suruh saya keluar, kenapa gitu? Kan kita jadi bingung, lah ini rumah saya kok saya suruh keluar. Ya, serahkan persoalan internalnya. Tapi kita membantu secara ya apapun yang kita bantu, diplomasi, bahasa-bahasa, kemudian ya dana dan sebagainya, itulah yang bisa kita bantu. Insya Allah bantuan kita dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Pak Tukimin, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, perkenalkan kami dari Pengurus Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah untuk menyampaikan salam kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12, sekaligus sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Assalamualaikum Pak JK. Selamat bergabung di acara ini. Pak JK akan menjadi keynote speaker kita nanti di acara Peduli Palestina nanti pukul 7. Terima kasih Pak JK. Baik, kita masih ada waktu sedikit, kita lanjutkan ke satu pertanyaan terakhir ya Pak ya, ini berdasarkan urutan. Saya mungkin tadi kalau nggak salah Pak Mirwan yang saya lihat berikutnya. Ya, silakan. Ya, betul. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak sebelum pukul 7. Silakan Pak Mirwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, Ustaz, ya, sepertinya ini ada organisasi, ada persatuan yang mendengung-dengungkan ini. Ya, sudah berpuluh tahun kita berjuang di Palestina, justru mereka bilang lebih baik keluar saja, nanti ada dari kelompok lain akan menyerang Israel. Nah, apakah ini bukan dari Israel ya, upaya melemahkan keislaman kita? Karena begini Ustaz, akhir-akhir ini juga ada pendapat di kita sendiri. Ngapainlah membantu Palestina? Nah, di Indonesia juga masih banyak persoalan. Padahal selama ini dari mulai kita merdeka sampai sekarang kita selalu membela Palestina. Apalagi Pak Ustadz katakan tadi, ini kebaikan yang sifatnya umum. Ya. Artinya paling tidak ini ada hubungan dengan hablum minan nas. Sesama manusia kita saling membantu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirwan. Ya, manusia yang terbaik menjalankan seluruhnya, dua-duanya. Membantu dalam negeri dan membantu luar negeri. Dan itu pembukaan undang-undang ya bahwa negara kita menjamin perdamaian dunia, kesetiakawanan sosial yang dunia. Sehingga kita katakan mana mungkin sekarang misalnya negara lain bukan Palestina, ada di Burma bencana, semua masyarakat dunia bantu karena tadi hablum minan nas. Dan itu bagian yang mengikat kita sebagai bangsa yang memang menginginkan kedamaian, kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Tidak mungkin. Bahkan dikatakan oleh Nabi, jika ada orang yang kenyang, tetangganya lapar, itu bagaimana? Bayangkan, padahal itu tetangga istilahnya samping. Ya sekarang tetangga di era media ini, ya karena kita pakai Zoom, pakai link, ini tetangga kita, bayangkan ya pejuang subuh itu dari Venezuela datang, ya dubes-dubes dari berbagai negara datang. Luar biasa. Kan kita ingin disampaikan, inilah informasi yang utuh, inilah informasi yang sesungguhnya. Kalau dari mereka yang mengalami, mereka yang berada di lokasi kan insya Allah informasinya tidak bias. Saya khawatir atau kita khawatir jangan-jangan informasinya bias. Sehingga tadi ada upaya, sudahlah keluar saja, jangan-jangan bias. Kita dengarkan apa informasi dari mereka dan dari teman-teman kita yang berjuang di sana, dan itu kita jadikan sebagai bahan pertimbangan. Oh ini informasinya, jangan-jangan informasi yang didapat itu adalah bias, ya tidak utuh, maka kita membutuhkan saling ya berkomunikasi. Insya Allah semua yang kita jalankan Bapak Ibu, semangat kita adalah hablum minallah, karena
Al-Aqsa adalah kiblat pertama kita, tapi hablum minan nas. Karena anak-anak, orang tua, kaum wanita, bayangkan mereka yang tidak ada dosa, mereka tidak tahu apa-apa, bayangkan harus menjadi ya bahasa kita sasaran ya yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu tetap kita dan alhamdulillah masyarakat dunia, bahkan juga pemerintah dalam hal ini ya terutama berbagai NGO juga betul-betul mereka berusaha untuk membantu semampunya. Jadi kalau dalam bahasa para ulama, kalau tidak bisa membantu dengan harta, bantulah dengan kalimat yang baik. Kalau tidak mampu membantu dengan kalimat yang baik, bantulah dengan diam. Itu lebih baik. Ya, kenapa? Menenangkan kita, menenangkan sahabat-sahabat kita, sehingga insya Allah mereka diperkuat, minimalkan sugestinya, spiritnya, gitu ya. Jangan sampai mereka malah melemah. Oh, ternyata nggak ada yang bantu. Ternyata mereka itu bangga sekali dengan bangsa Indonesia. Beberapa bendera, tentu ini teman-teman yang di Aqsa lebih tahu, itu mereka sangat senang, sangat bahagia. Seperti kita dibantu, itu betapa bahagianya kita dibantu. Berarti kita diakui sebagai warga dunia, gitu. Diakui sebagai masyarakat dunia. Dalam konteks agama, diakui bahwa kita adalah diikat dengan ikatan persaudaraan yang dikaitkan dengan innamal mu'minuna ikhwah. Terima kasih Pak Mirwan dan Bapak Ibu semuanya. Ya, karena waktunya ini ya Pak Irwan, saya kembali. Iya, betul Pak Ustadz. Kalau sudah hadir, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, pertama kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Tadi saya melihat masih banyak yang raise hand dari Bapak Ibu sekalian, cuman karena waktunya yang sangat sudah terbatas, kita ada kajian berikutnya. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita bisa berikan kesempatan pertama kepada Bapak Ibu yang tadi sudah melakukan raise hand. Pak Ustadz, untuk menutup kajian ini, kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk bisa menutupnya dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik Pak Irwan, Bapak Ibu semua, para pengurus Pejuang Subuh, sahabat-sahabat kita yang dari Spirit Al-Aqsa, sahabat Al-Aqsa atau dari MERS, juga yang saya sangat hormati Bapak Ketua DMI, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Semuanya kita memohon kepada Allah pagi yang mulia ini, amal ibadah kita Allah lipat gandakan pahalanya. Amin. Semua bantuan kita Allah jadikan pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi majlisina, fi ulumina, fi amwalina, fi ahlina, fi suhbatina ya rabbal alamin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin bi rahmatika ya aziz ya jabbar ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala jahilan illa 'allamta wala mu'alliman illa nasarta wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa yasartaha wa antana ala qada'iha ya rahmanu ya rahim bi rahmatika astaghits wala haula wala quwwata illa bika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kami doakan juga semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kekuatan, keberkahan dalam menjalankan dakwahnya. Terima kasih Pak Ustadz dari kami Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Sampai berjumpa kembali di kajian tadabbur berikutnya Pak Ustadz Atabik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian tadabbur hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dari ayat 89 sampai 92 di bawah bimbingan Ustadz Atabik Lutfi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, kita tutup kajian ini. Pak Ustadz, apabila masih punya waktu, silakan bergabung di kajian Palestina. Baik, saya gabung, tapi saya off video ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, kami pamit dari kajian tadabbur. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.